Halo Halikoras, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Gue kembali lagi dengan alur cerita film berjudul Bastille Day. Sesuai judulnya, sudah pasti latar belakang film ini di Perancis. Ini adalah film action yang ceritanya asik banget, diperankan oleh Idris Elba, Richard Madden, sama si cantik Charlotte Le Bon. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita meluncur. Pria ini bernama Mason, pria Amerika yang pergi ke Perancis dan menjadi pencopet. Bukan sekedar pencopet biasa, tetapi pencopet ulung. Lihat saja aksinya, dengan menyewa seorang perempuan untuk telanjang di sebuah taman pada suatu malam, Mason menggasak dompet, ponsel, dan barang berharga orang-orang yang sedang terfokus pada wanita itu. Sedangkan pria ini bernama Saint Breyer. Dia adalah anggota CIA yang baru saja ditugaskan di Perancis. Breyer adalah agen yang berani, emosional, sekaligus sembrono. Tugas terakhirnya di Baghdad membuat penyamaran informannya terungkap yang berujung pada kematian. Tom, atasannya yang bertanggung jawab atas operasi CIA di Perancis, sangat tidak suka padanya. Kehidupan Mason dan Breyer pada awalnya bertolak belakang menjadi berkelindan dan bergulung satu sama lain dikarenakan seorang gadis Perancis bernama Zoe. Pada malam menjelang Bastille Day atau hari kemerdekaan Perancis, seorang gadis bernama Zoe diminta oleh pacarnya untuk meletakkan sebuah bom yang disimpan di dalam perut boneka di kantor pusat Partai Nasionalis Perancis. Entah karena sangat lugu, terlalu percaya pada pacarnya, atau mungkin karena terlalu cinta, Zoe mau melakukan hal tersebut. Gadis itu sendiri mengenali pacarnya sebagai seorang aktivis yang sedang melakukan protes kepada pemerintah, seperti halnya dirinya. Sesungguhnya, Zoe tidak sepenuhnya mendukung rencana tersebut. Zoe tidak senekat itu, namun setelah kekasihnya meyakinkan Zoe bahwa gedung tersebut kosong dan aksi tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan perhatian pemerintah, Zoe akhirnya luluh. Dengan berbekal rambut palsu dan sedikit berdandan, Zoe masuk ke dalam gedung. Meskipun tetap ragu, dia mencoba memantapkan dirinya. Akan tetapi, ketika Zoe telah masuk ke dalam ruangan di mana bom rencananya akan diletakkan, Zoe melihat beberapa cleaning service di lorong. Bahkan, para cleaning service tersebut menyapa Zoe. Bonsoir. Bonsoir. Karena hal itulah, Zoe langsung berubah pikiran. Di tempat lain, dengan membawa hasil curiannya, Mason pergi ke rumah penadahnya. Ternyata, hasil penjualan barang curiannya tidak sebesar yang dia bayangkan. Setelah dari sana, Mason pergi minum kopi di sebuah kafe sambil mengamati mangsa-mangsa barunya. Pada saat itulah ia melihat Zoe yang membawa tas besar dengan raut wajah dan tingkah kebingungan. Saat itu Zoe sedang menelpon pacarnya dan mengatakan kalau dia urung meletakkan bom di gedung tersebut karena gedung tersebut ternyata tidak kosong. Zoe berencana membuang bom tersebut di Sungai Seine. Tentu saja pacarnya tidak menyukai gagasan tersebut dan kekeh meminta Zoe meletakkannya di tempat semula. Insting copet Mason bekerja karena melihat seseorang yang sedang lengah, yaitu Zoe. Mason mengira tas besar yang dibawa Zoe berisi sesuatu yang berharga. Dengan cepat, ia melancarkan aksinya. Akibatnya, Zoe kaget bukan kepalang saat menyadari tas yang berisi bom hilang dari sisinya. Sedangkan Mason, ia bingung dengan apa yang ditemukannya di dalam tas tersebut. Tas itu hanya berisi boneka teddy bear besar, rambut palsu, dan sebuah ponsel. Mason sempat mengangkat telepon yang menelpon ponsel tersebut sebelum membuang tas dan boneka di tong sampah. Dan belum sempat lelaki itu berjalan jauh, tiba-tiba Mason menyadari akan berada dalam masalah. Kemudian ia lekas melarikan diri dari tempat tersebut. Ternyata pacar Zoe tidak bergerak sendirian. Dia memiliki kelompok, bahkan dia hanyalah anggota dan bukan pengendali dari kelompok tersebut. Setelah ledakan, pemimpin kelompok teroris biang kerok peledakan langsung mengirimkan ancaman kepada pemerintah Perancis, meskipun bom meledak bukan di tempat yang mereka rencanakan. Pemerintah Perancis melalui Kepala Intelijen Nasional langsung merespon ancaman tersebut dengan menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa hari kemerdekaan akan tetap dirayakan dengan meningkatkan keamanan. Mereka ingin menunjukkan Perancis tidak berkompromi dengan segala macam ancaman. Di lain situasi, foto Mason telah didapatkan. Lalu, ketimbang melansir foto tersebut ke media, Kepala Intelijen Perancis mengirimkan foto tersebut kepada CIA dan Interpol dengan alasan siapa tahu mereka mendapatkan informasi lain. Sebenarnya, tanpa informasi dari Badan Intelijen Perancis, CIA sudah mendapatkan informasi tentang siapa sebenarnya si Mason. Lalu, keesokan paginya, Mason kaget luar biasa ketika stasiun televisi memperlihatkan wajahnya dan ia dituduh sebagai biang keladi pengeboman. Ia mempersiapkan diri untuk kabur.
Di sisi sebaliknya, Breyer telah bersiap untuk melakukan penangkapan. CIA berhasil melacak Manson dari panggilan telepon yang hanya 2 kali dalam setahun di telepon umum yang sama kepada ibunya. Lalu, dan pada akhirnya, Zoe kembali ke rumah pacarnya dengan perasaan bersalah dan galau setengah mati. Lalu pacar Zoe menyuruh gadis itu untuk kabur setelah bosnya menelepon karena jika ia tetap berada di sana, sudah dipastikan Zoe akan dihabisi. Sedangkan Manson, beginilah nasibnya. Tidak mudah untuk Breyer mempercayai keterangan Manson bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan ledakan bom itu. Dan untuk membuktikan bahwa Manson benar pencopet, Breyer meminta Manson mencopet dompet miliknya. You were too busy watching me to see what I was doing. Para teroris melacak Zoe dari ponselnya. Namun karena ponsel tersebut dibawa oleh Manson, mereka malah diarahkan menuju safe house dari Breyer. Dan inilah yang terjadi. Manson kemudian menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Pada akhirnya, teroris-teroris tersebut juga berhasil melarikan diri dan Breyer harus memulai penyelidikannya dari nol. Kepolisian Perancis berhasil mendapatkan identitas Manson. Bahkan mereka berhasil mendapatkan siapa penadanya. Kemudian dengan menekan penadah Manson, mereka menyusun rencana untuk menangkap lelaki itu. Sedangkan Breyer yang terkenal dengan sifatnya yang ugal-ugalan tidak mau hanya menyelesaikan tugas untuk mendapatkan Manson. Ia mau menyelesaikan tugas ini dengan tuntas. Lagi-lagi, hal itu membuatnya berselisih dengan atasannya. Para teroris mulai melakukan aksinya kembali. Kali ini aksi tersebut direncanakan akan dilakukan di daerah komunitas muslim di Perancis. Saat kepala intelijen memanggil kepala satuan anti-teroris, ternyata otak pengeboman itu ternyata adalah ketua tim anti-teror Perancis bernama Bernard. Itu artinya bisa jadi seluruh teroris adalah anggota tim anti-teror. Dan betul saja, penyergapan ke daerah komunitas muslim di Perancis menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Manson tidak memiliki kawan di Perancis ataupun keluarga yang bisa dimintai tolong. Ia hanya memiliki Baba, penadahnya. Untuk itulah ia mencari perlindungan ke sana. Sayangnya Manson tidak tahu bahwa Baba telah bekerja sama dengan kepolisian Perancis untuk menangkapnya. Meskipun sedikit terlambat, pada akhirnya Manson menyadari bahwa itu adalah jebakan. Untunglah ia menemukan sesuatu. Lewat sebuah celah, Manson kabur. Sayangnya seorang sniper telah menunggunya di luar. Dan operasi yang dilakukan Bernard dan timnya di masjid komunitas muslim menimbulkan reaksi keras. Masyarakat komunitas muslim turun ke jalan melakukan demonstrasi. Reaksi massa juga diakibatkan oleh provokasi dari internet. Sepertinya inilah tujuan sebenarnya dari Bernard. Namun kita belum tahu untuk apa mereka melakukan semua itu. Zoe yang sedang melarikan diri akhirnya bersembunyi di tempat seorang temannya, sesama aktivis. Gadis itu menjadi buronan Bernard dan juga Breyer. Dengan data dari telepon Zoe, Breyer dan Manson mengetahui di mana Zoe bersembunyi. Teman-teman Zoe mencoba menghalangi Breyer, dan inilah yang terjadi. Zoe berhasil kabur. Lalu sambil terus mencari Zoe, Bernard dan anak buahnya yang sebenarnya adalah penegak hukum membuat video palsu, yaitu polisi yang menganiayanya seorang pendemo. Video tersebut membuat massa turun ke jalan, memprotes perilaku arogan para polisi. Berdasarkan data ponsel teman dari Zoe, Breyer dan Manson mengunjungi tempatnya bekerja. Lalu Manson menunjukkan skill mencopetnya untuk mendapatkan KTP pria itu sehingga mereka mengetahui tempat tinggalnya. Bernard yang memanfaatkan fasilitas intelijen negara membayang-bayangi Manson dan Breyer. Pada akhirnya Manson dan Breyer berhasil menemukan Zoe. Namun, tentu saja prosesnya tidak semulus yang mereka bayangkan untuk mengajak Zoe bekerja sama. Look at me. Look at me. Breyer yang keras kepala memutuskan untuk menginvestigasi kasus tersebut lebih lanjut untuk menemukan dalang dari pengeboman. Dan dia lagi-lagi mengabaikan instruksi dari atasannya.
Breyer, Mason, dan Zoe berencana untuk pergi ke rumah pacar Zoe yaitu Jane. Di tengah perjalanan, tiba-tiba untunglah mereka bisa lolos. Pada akhirnya mereka sampai di tempat Jane. Mereka menemukan Jane telah tergantung di langit-langit rumahnya. Zoe sangat terpukul dan Mason mencoba menenangkannya. Di TKP, Breyer mencoba untuk menggali informasi. Breyer mendapatkan bukti bahwa Jane ternyata adalah seorang polisi. Informasi tersebut ia teruskan kepada atasannya. Pada akhirnya kita mengetahui latar belakang Bernard dan anak buahnya melakukan semua tindakan tersebut, yaitu karena mereka sakit hati dengan kebijakan pemerintah. Mereka adalah tim anti-teror yang setiap saat mempertaruhkan nyawa, dan pemerintah malah lebih senang menggelontorkan uang untuk parade daripada hal lain yang lebih bermanfaat. Lalu kisah pun berlanjut. Atasan Breyer bertemu dengan kepala intelijen Prancis, lalu mengungkapkan informasi yang didapatkannya. Namun, apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Thank you for coming to me. You owe me dinner. Breyer yang telah diperintahkan untuk menyerangkan Mason dan Zoe dijemput oleh tim Bernard. Bernard sendiri telah diperintahkan oleh kepala intelijen untuk membunuh ketiganya. Awalnya Breyer tidak curiga, namun setelah Zoe memberikan tanda bahwa orang-orang yang membawa mereka adalah para teroris, Breyer segera bertindak. Di sisi lain, sebuah hashtag muncul di internet. Hashtag tersebut ternyata diprakarsai oleh Bernard. Hashtag tersebut memprovokasi massa demo untuk menyerang Bank Nasional Prancis. Ternyata inilah yang disasar oleh kepala intelijen sejak awal. Karena kerusuhan di Bank Nasional Prancis, kode keamanan naik ke tingkat 5. Sehingga tim anti-teror langsung diperintahkan untuk mengamankan bank dari dalam. Meskipun Breyer telah menjelaskan apa yang terjadi pada atasannya yaitu pada Tom, pria itu tetap tidak mau mengerti. Oleh karena itu, Breyer memutuskan untuk bertindak sendiri. Yang disasar oleh Bernard dan kepala intelijen bukanlah uang cash ataupun batangan emas, namun data digital. Lalu, Breyer datang menyerbu. Ia berhasil melumpuhkan 2 penjaga di basement. Setelah ia sampai di dalam, baku tembak tak bisa dihindarkan. Mason yang pada awalnya tidak ingin ikut bertindak mengubah pikirannya dan mengikuti Zoe untuk membantu Breyer. Mereka memprovokasi massa aksi agar menyebol brigade polisi dan masuk ke dalam bank. Singkat cerita, Breyer akhirnya masuk ke ruang penyimpanan dan bertempur dengan Bernard. Breyer berhasil mendorong Bernard keluar dari bunker. Karena mengetahui bahwa posisinya sudah tidak aman, Bernard menelpon kepala intelijen. Dia meminta untuk dikeluarkan. Namun karena situasi sudah benar-benar tidak terkendali, kepala intelijen menolaknya. Dia malah melaporkan Bernard melakukan pencurian. Bernard melakukan usaha terakhirnya. Ia berusaha keluar dari kerumunan massa, membawa data digital yang akan membuatnya kaya. Namun tiba-tiba ia sadar bahwa flash disknya telah hilang. Sebelumnya, Breyer telah menelepon Mason tentang apa yang sebenarnya terjadi dan meminta Mason untuk mencuri flash disk tersebut. Bernard menemukan Zoe. Lalu, Mason menunjukkan dirinya. Pada saat-saat terakhir, Breyer melompat dan menyelamatkan Mason. Mason segera kabur dari tempat tersebut. Kepala intelijen Prancis segera memburu Mason. Ia mengunjungi Baba, namun Baba mengatakan bahwa ia belum bertemu dengan Mason. Lalu ia meminta Baba untuk memancing Mason keluar. Akhirnya Mason dan kepala intelijen Prancis bertemu di sebuah gereja. Dengan berpura-pura ingin melakukan negosiasi, ia lalu membawa Mason ke basement. Tentu saja tujuan sebenarnya bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk membunuh Mason. Namun tiba-tiba, Get in there. Pada akhirnya kepala intelijen Prancis ditangkap, dan film pun tamat. Film ini lumayan menghibur karena plotnya yang ringan, meskipun di awal cerita agak sedikit misterius karena kita bertanya-tanya tentang tujuan para teroris dan aksi massa yang terjadi. Ditambah lagi dengan aksi-aksi perkelahian, tembak-tembakan dan kejar-kejarannya.
Oke Alikores, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Adios.